Aku tidak tahan lagi. Apakah ayah benar-benar berhenti mencintaiku? Dia berani memukul wajahku, Tara. Hah? Tapi kenapa? Tara, ini karena krisis ekonomi. Sekarang keluargaku tidak punya apa-apa lagi. Tara, apakah kau sudah siap untuk ini? Aku mengambil ini untuk memenuhi tujuan kita. Kita berteman, bersama, tidak peduli hidup atau mati kan? Setelah kita mati, semuanya akan lebih baik. Apakah kau sudah siap untuk ini? Aku mengambil ini untuk memenuhi tujuan kita. Kita berteman, bersama, tidak peduli hidup atau mati kan? Setelah kita mati, semuanya akan lebih baik. Ku kirim pesan untuk mereka bahwa aku selalu mengingatmu. Setiap janji ternoda oleh air mata. Dalis menembak tepat ke kepalanya dan langsung meninggal. Dalis! Tara merasa ketakutan ketika melihat Dalis mati di depannya dan dia tidak berani menembak dirinya sendiri dan melarikan diri dari sana. Janji terhidup semati. 10 tahun yang lalu, ada 2 gadis yang berteman akrab. Mereka teman satu kelas. Mereka selalu bersama karena ayah mereka adalah pengusaha dan mitra terbaik, dan mereka bekerja sama untuk membangun hotel terbesar di kota. Hari ini ayahku akan menjemputku dan mengantarkanku ke gedung hotel baru kita. Kamu mau ikut? Aku harus menelepon ayah dulu. Kalau dia mau ikut, kita akan pergi bersama di mobil yang sama. Baiklah, telepon saja dia. Halo ayah, apakah ayah akan pergi ke gedung baru hari ini? Ya nak, papa pergi. Jadi, aku akan pergi ke sana bersama Dalis dulu agar ayah tidak perlu menjemputku. Oh, kamu bersama Dalis? Baiklah nak, papa akan datang setelah kamu. Baik ayah. Ayo kita ke atas untuk bermain. Oke, ayo. Tara, lihat, pemandangannya menakjubkan. Kita bisa melihat seluruh kota. Benar, Liz. Saat bangunan ini selesai, kita akan ke sini lagi. Benarkah? Tara, maukah kau berjanji denganku? Janji apa? Berjanjilah padaku bahwa kita akan menjadi teman selamanya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, Liz. Ayo buat ini lebih serius. Nah, kita harus membuat tanda untuk janji ini. Jadi, ayo kita gambar tangan kita berpegangan di dinding. Mereka menggambar tangan mereka yang berjanji dengan jari kelingking di dinding. Kita akan selalu berteman, apapun yang terjadi. Gambar ini akan menjadi saksi kita. Sayang, kau terlihat kurang sehat hari ini. Ada apa? Sayang, perusahaan kita sekarang bangkrut dan masih ada banyak utang yang harus dilunasi. Ya, aku pikir kita harus menjual rumah ini untuk itu. Apa? Jual rumah ini? Jadi kita akan tinggal di mana? Menyewa ruangan yang kecil? Tolong kembali ke kamarmu sekarang. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Baik, Bu. Tara berjalan menuju kamarnya. Sayang, apa yang akan kita lakukan selanjutnya jika kita benar-benar harus menjual rumah ini? Kita tidak punya pilihan lain, sayang. Krisis ekonomi tiba-tiba terjadi seperti ini dan semua bisnisku mengalami penurunan. Aku benar-benar merasa sangat tertekan. Aku hanya kasihan kepada putri kita. Dia harus mengalami kesulitan ini bersama kita. Halo, Tara. Aku tidak ingin hidup
lagi. Pikiranku sangat kacau sekarang. Sudahlah, jangan berpikir yang konyol, Liz. Di mana kau sekarang? Aku akan menemuimu sekarang. Dalis. Hah? Dalis, apa yang terjadi pada wajahmu? Siapa yang memukulmu? Aku tidak tahan lagi. Apakah ayah benar-benar berhenti mencintaiku? Dia berani memukul wajahku, Tara. Hah? Tapi kenapa? Tara, ini karena krisis ekonomi. Sekarang keluargaku tidak punya apa-apa lagi. Semua perusahaan ayahku bangkrut. Ayah benar-benar ingin menjual rumah ini. Aku tidak setuju dengan ini. Diam, bukan giliranmu untuk mengambil keputusan. Kembali ke kamarmu sekarang. Tidak, aku tidak akan membiarkan ayah menjual rumah ini. Aku tidak mau tinggal di kamar sewaan kecil seperti lubang tikus. Dasar kamu. Au! Gunakan otakmu dan pikirkan. Dasar kamu. Ayah berani sekali memukulku. Aku benci ayah. Ayah sudah berhenti mencintaiku, Tara. Dia tidak pernah melakukan itu padaku sejak aku lahir. Tapi sekarang dia berani memukul wajahku dan menyalahkanku. Aku tidak ingin hidup dalam situasi ini. Jangan berpikir seperti itu, Dalis. Kau harus ingat bahwa meskipun dunia tidak lagi membutuhkanmu, masih ada seseorang yang menjadi temanmu dan mencintaimu. Kau akan bersamaku apapun yang terjadi. Tentu saja, aku berjanji. Tara pergi menemui ayahnya yang sedang duduk di depan laptopnya. Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Kamu datang tepat pada waktunya. Ayah ingin memberitahu kamu bahwa keluarga kita akan segera sejahtera lagi. Benarkah? Aku sangat senang, Ayah. Keesokan paginya, Tara melihat ayahnya berpakaian rapi, berjalan menuju restoran bintang 5. Dia mengikutinya karena ingin tahu siapa yang akan ditemui ayahnya. Tetapi ketika tiba, dia melihat ayahnya sedang duduk dan berbicara sendirian. Ini tidak mungkin. Mengapa? Halo, Tara. Dalis, ayo kita bertemu di tempat biasa. Aku tidak ingin hidup lagi. Oke, sampai jumpa di sana. Kau sudah di sini? Aku sudah lama menunggumu. Maafkan aku, Liz. Kita berteman, jadi tidak perlu minta maaf. Aku benar-benar tidak ingin hidup di situasi ini. Setiap hari aku sangat stres. Aku juga tidak berbeda denganmu. Mengapa takdir membuat kita menghadapi sesuatu yang mengerikan ini? Kehidupan yang dulu terasa indah, tapi sekarang rasanya seperti kita jatuh ke neraka saat masih hidup. Oh iya, hari ini hari ulang tahunmu. Aku sudah membeli kue untuk merayakannya. Sesulit apapun itu, aku tidak akan melupakan ulang tahunmu. Selamat ulang tahun untukmu, Tara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sekarang aku sangat bahagia, Dalis. Apakah kau sudah siap untuk ini? Aku mengambil ini untuk memenuhi tujuan kita. Kita berteman, bersama, tidak peduli hidup atau mati kan? Setelah kita mati, semuanya akan lebih baik. Tara tiba-tiba merasa takut dan ragu, tetapi memaksakan diri untuk menghadapi Dalis. Iya, kita akan mati bersama. Ku kirim pesan untuk mereka bahwa aku selalu mengingatmu. Setiap janji ternoda oleh air mata dalam
Setelah bernyanyi, Dalis menembak tepat ke kepalanya dan langsung meninggal. Dalis! Tara merasa ketakutan ketika melihat Dalis mati di depannya dan dia tidak berani menembak dirinya sendiri dan melarikan diri dari sana. 20 tahun kemudian, Tara menjadi CEO perusahaan. Salam semuanya, untuk pertemuan hari ini, tujuan saya adalah untuk meminta pendapat semua orang. 20 tahun yang lalu, ayah saya membuat rencana besar tentang hotel terbesar pertama di kota ini. Sayangnya, rencana tersebut ditangguhkan oleh krisis ekonomi, dan sekarang saya akan melanjutkannya karena saya belum melihat siapapun yang dapat mewujudkan rencana seperti itu. Ibu Tara, saya pikir kita harus memeriksa lokasi konstruksi terlebih dahulu. Lalu kita akan memikirkan tentang bangunan tersebut. Saya setuju. Kita harus memeriksa dan menentukan lokasi dengan jelas, lalu membuat rencana. Baiklah, setelah makan siang kita akan pergi ke sana. Ibu, bolehkah aku naik ke atas untuk bermain? Tidak apa-apa, Nak. Namun berhati-hatilah dengan besi tua itu ya. Oke, Ibu, aku tahu. Hei, siapa yang menggambar tangan yang saling berpegangan di sini? Kelihatannya bagus, tapi aku akan menambahkan sesuatu di atasnya. Halo, Ibu. Yuri, ayo turun sekarang. Ibu akan pergi ke tempat lain. Oke, Ibu. Di tengah malam, Tara mendengar suara seperti seseorang yang sedang berjalan. Ia terbangun dan ketika ia melihat ada bayangan kaki seseorang berdiri di depan kamar. Siapa di sana? Yuri, apakah itu kamu? Bayangan itu pergi dan Tara keluar dari kamar untuk memeriksa. Tetapi dia tidak melihat siapapun dan rumah itu berantakan seolah-olah seseorang telah mengacak-ngacaknya. Dia menelepon polisi. Dalam periode terakhir, apakah Anda merasa ada orang yang menguntit Anda? Tidak, aku tidak pernah menyadarinya. Rumah ini sepertinya dirusak oleh seseorang untuk mencuri sesuatu. Apakah Anda kehilangan sesuatu? Tidak ada yang hilang, Pak Polisi. Bisakah Anda mengantar saya untuk memeriksa seluruh rumah Anda? Kami perlu menemukan petunjuk. Ya, tentu. Ketika Tara melihatnya, dia ketakutan karena dia mengenali gambar tersebut, yaitu gambar tangan dirinya dan Dalis yang telah meninggal 20 tahun sebelumnya. Aku tahu kau mungkin mengingatku. Aku hanya datang ke sini untuk bertanya dan memohon kepadamu. Jika apa yang terjadi tadi malam dilakukan olehmu, aku mohon jangan melakukan apapun pada putriku dan aku akan membuat amal dan mendedikasikannya untukmu. Tiba-tiba, angin kencang bertiup sehingga membuat buah, air, dan bunga yang dibawa Tara berserakan. Ku kirim pesan untuk mereka bahwa aku selalu mengingatmu. Setiap janji ternoda oleh air mata dalam satu malam yang singkat, semuanya hilang. Bagaimana kau tahu lagu ini? Aku mendengarnya dari wanita yang mengikutimu dari atas menyanyikannya. Ketika Tara mendengar ini, dia sangat ketakutan. Dia ingat Yuri sendirian di rumah. Dia segera bergegas pulang.
Tara berlari ke dalam rumah dan melihat seluruh rumah dipenuhi dengan jejak tangan. Yuri sayang, kenapa kau duduk di situ? Itu sangat berbahaya. Turunlah. Kau takut kehilangan dia, kan? Suara ini bukan suara putriku. Siapa kau? Aku adalah teman yang berharap tak pernah kau lepaskan. Apa yang kau inginkan? Akan kusetujui semuanya. Hanya saja tolong jangan sakiti putriku. Tara membawa Yuri ke pagoda untuk meminta berkah dan meminta beberapa hal ajaib untuk melindunginya. Hei Rida, lihat, itu sainganmu, Yuri. Benar-benar dia. Aku membencinya. Dia mengambil peringkat pertamaku, membuat ibuku banyak mengeluh padaku sampai telingaku sakit. Ayo kita ganggu dia. Lily menarik Yuri hingga jatuh dari kursi, tetapi tanpa sengaja ia membuat kalung ajaib Yuri putus dan roh Dalis mampu mengendalikan tubuh Yuri. Halo, Yuri, apakah kau sudah selesai kelas? Halo, apakah kau mendengarku, anakku? Jika kau ingin melihat putrimu, datanglah ke tempat kami sekarang. Tara, sahabatku. Tara telah sampai di lantai atas dan melihat Yuri berdiri di tempat yang biasa mereka duduki bersama Dalis sejak mereka masih kecil. Tara, apakah kau masih ingat denganku? Dalis, kau... Sekarang kau mengenaliku. Dalis, aku mohon jangan sakiti putriku. Kau tidak benar. Kau memanggilku ke sini untuk bunuh diri bersama. Hanya aku yang mati sendirian. Dan aku ingin kau merasakan lebih banyak rasa sakit daripada aku. Melihat putrimu mati di depanmu. Jangan lakukan itu. Aku mohon, aku akan melakukan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Tetapi kau harus meninggalkan putriku sendirian. Dia tidak tahu apa-apa. Oke. Dalis berhenti mengendalikan tubuh Yuri. Yuri tiba-tiba pingsan. Tara dengan cepat meraihnya dan mengenakan kalung ajaib itu padanya. Dan Dalis mulai mengendalikan tubuh Tara sebagai gantinya. Ibu! 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 Tidak! Pada akhirnya, Dalis dan Tara bersama-sama tinggal sebagai roh di gedung itu. Tonton film selengkapnya di kanal YouTube Drama Motion Indonesia. Tautan ada di kolom komentar.